Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Semoga hari ini, siang hari yang panas ini, sahabat-sahabat Uja Channel yang berpuasa, semoga puasanya lancar sampai beduk maghrib tiba ya, dan tidak terganggu dengan panasnya terik matahari di siang hari ini. Kemarin tanggal 18 April ya, sidang Gus Nur telah diketok palu dengan vonis 6 tahun penjara untuk Gus Nur dan juga Bambang Tri. Jadi sama ya, vonisnya 6 tahun. Padahal kan netizen inginnya nggak 6 tahun, 20 tahun katanya. Jangan ya, kasihan, sudah cukup 6 tahun aja. Semoga dua orang itu bisa bertaubat ya atas apa yang dilakukan dengan fitnahan kepada Pak Presiden Jokowi masalah ijazah palsu tersebut. Oke, untuk lebih jelas kita lihat dulu ya videonya, bagaimana reaksi Gus Nur setelah divonis 6 tahun penjara. Ijazah asli tidak ada, saudara. Enam tahun cukup tinggi, gimana Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Nggih. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Boten, cara to jaga mato nggih keluarga nggih. Istri sama anak. Menanggapinya bahwa persidangan kali ini itu kan seperti yang kita ketahui bahwa dari awal persidangan itu bulan Desember sampai hari ini putusan ini bulan April. Jalannya persidangan ini diwarnai dengan beberapa banyak fakta-fakta yang terungkap. Jadi ada seorang guru SMP yang mengumpulkan saksi-saksi terlebih dahulu, dan ternyata ada yang seorang saksi yang agamanya Kristen tetapi mengaku Muslim dan mewakili umat Islam dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat dari persidangan yang berjalan, dan sampai pada akhirnya adalah putusan ini tadi dengan berbagai pertimbangan yang mempertimbangkan semuanya adalah saksi-saksi yang mereka hadirkan. Dan saksi dari kita ada 3, yang saksi ahli itu jarang sekali disebut, bahwa yang pertama adalah Profesor Aceng, itu juga jarang sekali disebut, dipakai pendapatnya sebagai pertimbangan putusan hakim. Terus yang kedua ada Bapak Dr. Taufik, itu juga jarang tadi disebut untuk pertimbangan dari hakim dalam mengambil putusan. Dan makanya tetap pada hari ini kami langsung menyatakan banding dengan adanya putusan 6 tahun penjara tersebut. Dan kami juga akan melakukan upaya-upaya lain di luar pengadilan, karena ini kasus politis, otomatis kami juga akan melakukan gerakan politik juga. Ya, sudah lihat ya teman-teman untuk videonya di persidangan Gus Nur. Ada kakek tua, siapa namanya ya, Irwan Saifullah apa siapa gitu, terus nggak penting lah. Dia keluar sidang atau diusir sama keamanan di ruang sidang itu ya, karena mungkin dianggap berbicara yang kurang sopan. Tapi terakhir ketika dia mau
keluar dia bilang ijazah asli nggak dihadirkan saudara. kalau kalau dihadirkan memangnya sampean tahu kalau itu ijazah asli apa palsu, ya kan? Kalaupun Pak Jokowi itu ke pengadilan ya dengan membawa ijazahnya, siapa yang bisa memastikan itu ijazahnya asli apa palsu? Nggak ada bos, nggak ada yang bisa memastikan. Yang bisa memastikan yaitu tempat otoritas dia keluarnya ijazah itu di sekolahnya. Kalau Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya SMA 6 yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah bersekolah di SMA 6 dan lulus tahun segini, ijazahnya juga sudah dikeluarkan. Itu klarifikasi dan itu sudah dilakukan. Bahkan tempat beliau kuliah di UGM juga sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi memang berkuliah di sana. Gitu. Jadi meskipun Pak Jokowi datang ke pengadilan, tidak bisa menjamin kalau ijazahnya itu asli apa palsu gitu. Karena Pak Jokowi bukan yang mengeluarkan ijazahnya, dia hanya yang menerima. Mohon bisa dipahami ya, teman-teman warganet dan pendukungnya Gus Nur ya, mohon dipahami. Jadi selama ini, selama persidangan, tidak ada satupun saksi yang dibawa oleh Bambang Tri untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Semua hanya klaim sepihak atau fitnah yang dilakukan Bambang Tri gitu loh. Jadi kalau saat ini setelah vonis 6 tahun dilakukan oleh hakim, lantas teman-teman dari pengikut Gus Nur mengatakan perbuatan dolim yang dilakukan oleh penguasa kepada Gus Nur, ya ini salah bos, keliru. Yang berbuat dolim itu bukan kekuasaan, tapi Gus Nur sendiri dan Bambang Tri. Itu loh, jangan diputar balik, Anda salah Anda. Kalau diputar balik, Pak Presiden Jokowi nggak ngapa-ngapain. Dia dapat informasi jasa palsu dari mana Bambang Tri? Nggak ada satupun saksi yang bisa dihadirkan Bambang Tri untuk menyatakan ijazah Pak Presiden palsu. Palsunya dari mana? Apa dari tanda tangan kepala sekolahnya? Apa dari stempelnya? Apa secara keseluruhan palsu? Seperti yang dituduhkan itu nomor ijazah dari Joko Wahyudi yang dicuri. Joko Wahyudinya sendiri sudah mengklarifikasi bahwa ijazahnya nggak dicuri dan nomornya juga nggak dicuri. Nomor ijazah Pak Jokowi berbeda dengan nomor ijazah Joko Wahyudi. Itu saja sudah fakta. Kalau Bambang Tri memang berbohong dan arahnya sudah memfitnah kan. Nah ini harus disadari sama pendukungnya Gus Nur, bahwa yang melakukan kedoliman bukan kekuasaan gitu loh. Tapi mereka berdua ini yang dolim kepada seseorang. Gitu bos, jangan diputar balik ya. Dan
pengacaranya Gus Nur, kuasa hukum, akan melakukan banding. Semoga saja oleh pengadilan tinggi ya, habis pengadilan negeri terus banding ke pengadilan tinggi, semoga saja nggak ditambahi itu hukumannya jadi 10 tahun seperti tuntutan jaksa. Sebab nanti kalau ditambah malah kasihan ya, sudah diterima saja sebaiknya 6 tahun daripada ditambahi nanti di pengadilan tinggi. Ya itulah sampai bawa-bawa ke arah politik pengacaranya. Apa yang mau dipolitikkan dari kasusnya Gus Nur? Nggak ada yang penting sebenarnya di kasusnya Gus Nur ini. Masalah remeh-temeh ya. Hanya saja kenapa banyak netizen atau YouTuber yang mengangkat ini hanya untuk mengcounter hal-hal framingan negatif kepada pemerintah, kepada negara ini ya, untuk mengcounter dan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terbawa oleh framing jahat mereka. Itu membentengi lah istilahnya seperti itu ya. Jadi sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman sahabat-sahabat Hijau Channel, begitulah adanya ya, jangan terpengaruh framingan yang mereka buat. Baik, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan selalu tetap dukung Hijau Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.